di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Berbagai gejolak terjadi dalam 15 bulan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan. Hari ini, di bawah sorot lampu ruang pertemuan Indonesia Economic Global Outlook 2026, dengan gestur yang tegas, Presiden menyampaikan Indonesia terbukti mampu menjaga perekonomian tetap tangguh. Nada suara Presiden rendah, namun berwibawa saat melontarkan kalimat, bangsa Indonesia bertekad berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak mau dan tidak akan lagi didikte oleh bangsa lain. Tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah di setiap negara di seluruh dunia adalah untuk bekerja, berjuang, untuk memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini bukan retorika politik, ini adalah deklarasi kedaulatan. Presiden mematok pertumbuhan ekonomi 5,4% year on year, dan menuntut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara return on asset tembus 7%. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan simbol keberanian sebuah bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Visi Presiden bertumpu pada 4 pilar strategis, yakni transformasi ekonomi dan hilirisasi, ketahanan domestik dan makan bergizi, optimalisasi Danantara dan swasta, serta efisiensi fiskal. Mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Saat ini MBG telah mampu melayani 60.200.000 lebih penerima setiap harinya. Tentu skala ini telah memberi banyak manfaat bagi ribuan petani dan peternak di berbagai lokasi. Presiden menekankan bahwa kemandirian sejati dimulai dari piring makan rakyat. Dengan memperkuat sektor pertanian, Indonesia sedang membangun benteng pertahanan pangan agar tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas dunia. Hilirisasi industri pun terus dipacu. Ekonomi digital dan energi hijau diletakkan sebagai mesin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Satu hal yang sangat menarik dari pidato ini adalah bagaimana visi makro tersebut ditarik hingga ke level akar rumput. Disinilah peran vital Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini terus dipercepat pembangunannya sebanyak 80.000 unit tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30.000 koperasi, 30.000 gudang. Tiap koperasi punya gudang, punya cold storage, punya gerai-gerai. Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Di bawah visi Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dirancang menjadi agregator hasil pertanian langsung dari para petani dan pusat distribusi lokal. Dengan sistem ini, rantai pasok yang panjang yang biasanya dikuasai tengkulak dan merugikan petani kecil kini dipangkas. Kemandirian yang dimaksud Presiden adalah ketika seorang petani kecil di desa tidak lagi merasa cemas akan harga pupuk yang dahulu didikte pemain besar, karena koperasi hadir sebagai penyedia pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Begitu pula dengan harga gabah dari petani yang sejak pemerintahan Presiden Prabowo dipatok tetap. Sewaktu harga dibandol sama pemerintah,
per kilonya 6.500 itu. Alhamdulillah sangat mendukung untuk sesama petani. Swasembada beras yang kita capai di awal tahun 2026 adalah permulaan menuju swasembada pangan. Selanjutnya, pengembangan ekonomi digital melalui koperasi juga membuka peluang bagi pemuda desa untuk terlibat dalam pengelolaan pertanian, serta ekspor produk lokal melalui platform global tanpa harus meninggalkan kampung halaman, sehingga desa-desa tetap berkembang di tangan generasi muda. Salah satu contohnya adalah para petani kakao di Sulawesi Barat yang sudah memproses hasil pertanian menjadi bentuk produk olahan seperti bubuk coklat, pasta coklat, dan cocoa butter yang punya nilai lebih, dengan tujuan ekspor utama ke Amerika Serikat, India, China, Malaysia, dan Belanda. Inilah bentuk hilirisasi yang nyata ketika ekonomi desa bergerak maju menembus pasar dunia. Target telah ditetapkan, arah telah ditentukan. Kini tantangannya adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat pelaksana, serta aparat pemerintahan yang bersih dari korupsi. Perjalanan menuju 5,4% di tahun 2026 adalah perjalanan kolektif, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dalam konsep Indonesia Incorporated. Bersama seluruh stakeholder, kita bangun kedaulatan yang dimulai dari lumbung-lumbung desa, yang mengalir melalui kabel-kabel serat optik ekonomi digital, dan bermuara pada kesejahteraan kita sebagai bangsa. Men of our time.